coba kalau yang lain sama keponakan saya juga, dari keponakan saya juga kena juga. Gimana saya nggak sakit, nggak stok hati saya. Tadinya anak saya ngaji di tempat saya, pindah itu biar dia mungkin dengan gurunya laki, biar dia bisa gimana gitu ya. Saya kecewa banget. Pas dia pindah ke situ malah hancurin anak saya. Tangis Siti Maisaro pecah ketika harus berkawan dengan realita suram bahwa sang anak yang dibesarkan dengan penuh cinta diharapkan bermandikan sinar terang perjalanan di masa depan justru diduga dilecehkan oleh guru ngajinya sendiri. Guru berinisial W di Ciledug, Tangerang Selatan yang seharusnya mengayomi dan membekali anak-anak dengan ilmu agama justru begitu tega melakukan aksi bejat kepada anak belasan tahun. Kisah pilu ini membuat tim Insert investigasi menelusuri jejak peristiwa tragis yang dikabarkan menimpa puluhan murid mengaji di sana. Di sebuah bangunan berlantai 2, berdiri sebuah majelis taklim yang disebut warga sebagai tempat anak-anak menimba ilmu agama bersama sang pelaku. Ironisnya, lokasi majelis taklim ini bukan terletak di wilayah sepi, tapi di tengah-tengah pemukiman padat di pinggir jalan yang dilalui banyak orang dan kendaraan. Dan pemirsa, saat ini saya bersama tim Insert Investigasi sudah berada di tempat kejadian perkara, yaitu sebuah majelis taklim yang dijadikan sebagai tempat mengajar ngaji pelaku pelecehan seksual terhadap anak-anak ngaji, dan juga seperti inilah kondisi majelis taklim. Nah, kita bisa melihat ya pemirsa, di sini juga dalam keadaan tertutup ya gerbangnya, dan kita tidak melihat aktivitas di dalamnya. Dan di sini juga padahal majelis taklimnya memang berada sangat dekat dengan pemukiman warga, seperti yang bisa kita lihat di sebelah kanan sini juga terlihat pemukiman warga yang memang padat ya. Tak jauh dari lokasi majelis taklim, berdiri pula sebuah rumah berlantai 2 yang dikisahkan warga setempat sebagai kediaman terduga pelaku. Di majelis taklim, juga di rumah ini, pelaku disebut melakukan aksi bejatnya kepada murid-murid. Pemirsa, setelah menelusuri majelis taklim tempat pelaku mengajar ngaji, dan kali ini kurang lebih 500 meter dari posisi majelis taklim tersebut, ini adalah rumah dari pelaku ataupun si ustadz yang disebut sampai menelan korban 30 orang itu. Dan ini adalah penampakannya kan, tetapi memang menurut keterangan masyarakat rumah dari pelaku tersebut ada di atas sana. Jadi kita harus melalui tangga tersebut untuk menuju ke sana. Heboh kasus guru mengaji di Tangerang diduga melakukan pelecehan terhadap murid-muridnya meruntuhkan dunia Siti Maisaro, ibu dari salah satu korban. Apalagi ketika sebelum mengetahui apa yang menimpa sang buah hati, Siti Maisaro sempat menerima ancaman dari keluarga pelaku. Dan begitu sang anak bercerita tentang peristiwa kelam yang dialaminya, tak ada lagi selain hancur lebur hati Siti Maisaro sebagai ibu. Tak terima anak yang dirawat sedemikian rupa dengan keji dirusak masa depannya oleh guru mengaji, Siti Maisaro tepikan segala takut dan menyebar kasus ini ke lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Katanya kan anak saya tuh, Dek, coba Dek, jawab Dek, jujur aja Dek. Ini Mama tadi habis ketemu sama Umi nih, nanyain masalah ini, jangan bikin Mama sok apa gimana ya, saya bilang gitu kan. Akhirnya dia ngaku. Jadi dia ngaku tuh, iya Mak, aku dini kakak tahu abis kita laporan ke RT, ternyata denger korbannya banyak. Ya emang kita mau jalur hukum, kita udah niat mau jalur hukum, karena pas hari Sabtunya itu sebelum kita mediasi, kita sudah lapor kemana, ke pengaduan Pak Haji Dadang yang nganter saya ke sono. Nah kita udah, jadi kita benar-benar di hati, benar-benar punya tekad, nggak mau kita wakil dari korban yang lain dah gitu, soalnya kan ibaratnya korbannya bukan 1-2. Nggak nyangka. Karena ada 3 korban lebih kurang lebih. Katanya. Nenek mah nggak tahu percis, nggak tahu. Nenek mah orang-orang pada ngomong dengerin aja. Banyak yang ngomong tapi nggak satu persatunya ya nenek nggak tahu. Ya kaget lah. Orang mana ganteng, mana baik, suaranya enak banget dah. Apa yang menimpa Siti Maisaro kian miris ketika tak 1-2 anak lainnya yang bernasib serupa. Saat mendatangi salah satu orang tua murid yang anaknya juga belajar mengaji dengan W, kekhawatiran Siti Maisaro benar-benar terbukti. Anak Martini, ibu korban lainnya, menyibak derita sang anak yang seketika menguak aksi bejat guru mengaji saat pertama kali ditanya. Mirisnya, peristiwa yang menimpa anak Martini justru telah terjadi di tahun 2021 ketika buah hatinya itu masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Saya tanya tuh anak saya, Dek, dengar kabar cerita itu nggak?
katanya. Iya udah tahu. Dede itu kena enggak, saya kata gitu kan. Iya mak katanya. Dia sih langsung jawab emang iya, dia bilang gitu. Enggak 2 kali 3 kali kalau anak saya nanya, saya tanya langsung iya. Terus Dede diapain? Itu suruh megang, dia bilang gitu. Ya udah saya tanya, di mana Dek? Di kamar, dia bilang gitu. Terus saya tanya lagi, emang awalnya begitu Dede suruh ngapain? Aku disuruh beresin kamar kakak. Terus katanya dikunciin pintu, ya udah suruh begitu. Ya udah itu doang saya nanya. Dari kapan Dek? Ya, dari kelas 5 SD, dia bilang gitu. Ada anak yang langsung terbuka ketika ditanya orang tua, ada pula yang sulit untuk berbicara karena terlanjur trauma. Salah satu orang tua murid lainnya mengaku anaknya bahkan baru benar-benar terbuka menceritakan detail peristiwa bejat guru mengaji itu saat dibawa ke pihak pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dari sana terkuak cerita bahwa guru mengaji berusia 40 tahun tersebut menggunakan beragam dalih untuk melancarkan muslihat kepada anak-anak, termasuk iming-iming uang yang tak seberapa jumlahnya. Tuh saya bawa ke PPA kemarin sama korban yang lain, gitu kan, orang tua korban yang lain tuh. Baru di situ anak saya bicara jujur sama orang PPA-nya. Sampai anak saya harus divisum. Tuh, harus divisum. Akhirnya kita jalanin visum. Karena kita juga pengen proses masalah ini biar beres lah, biar pelaku ditangkap. Ini perintah dari si pelaku untuk bujukin anak saya yang kecil, kasih uang biar anak saya mau main ke rumah dia. Kamu pada waktu itu kamu dikasih apa? Ya kan dikasih uang, adanya pernah. Agak kaget juga ya, kaget, shock juga gitu ya. Karena yang selama ini kita pikir seorang W ini adalah seorang guru ngaji, yang mana mungkin kita di sini berpikir orang tua di sini yang menitipkan anak-anaknya ke beliau. Tapi dengan kelakuan beliau atau dengan kejadian begini, saya juga sebagai ketua lingkungan mungkin agak shock juga mendengarnya. Heboh kasus guru mengaji diduga mencabuli muridnya menggegerkan warga sekitar. Sosok yang dianggap jadi panutan justru menjelma momok menakutkan bagi anak-anak di sana. Bagi orang tua korban, membayangkan masa depan anak-anak mereka sudah hancur berkeping-keping perasaan mereka. Terlebih ketika aksi bejat ini sudah sejak lama dilakukan oleh W, tapi baru terungkap dan geger dibicarakan belakangan ini. Coba kalau yang lain sama keponakan saya juga, dari keponakan saya juga kena juga. Gimana saya nggak sakit, nggak stok hati saya. Tadinya anak saya ngaji di tempat saya pindah itu biar dia mungkin dengan gurunya laki, biar dia bisa gimana gitu ya. Saya kecewa banget. Pas dia pindah ke situ malah hancurin anak saya. Anak di bawah umur yang nggak pantas, nggak disangka-sangka kok guru ngaji setega itu loh. Sampai bertahun-tahun kok baru ketahuan diapain anak-anak kita ini, sampai kok dia nggak bisa ngadu sama orang tuanya. Dan yang lebih mengejutkan, dari korban yang masih hitungan jari, bermunculan pula pengakuan bahwa banyak anak-anak lainnya yang telah menjadi korban di rentang waktu cukup lama. Dari sejumlah kabar yang sampai ke telinga para orang tua korban, pelaku sudah melakukan aksi itu sejak lebih dari 10 tahun silam di sejumlah tempat. Setidaknya, dari data pengurus lingkungan setempat, sudah ada 30 korban yang mengungkap pengakuan, entah itu disampaikan secara langsung atau melalui surat tentang peristiwa tercela sang guru mengaji. Memang yang saya dengar berita kemarin terakhir dari medsos media itu kurang lebih ada 30 orang. Tidak. Waktu itu cuma ada beberapa dari mereka perwakilan aja yang lapor ke saya. Dari zaman-zaman 2000, ada yang bilang 2009, 2010, bayangin aja tuh generasi yang dulu. Karena nggak pada lapor, jadinya anak kita yang sekarang jadi korban lagi kan. Istilah di situ yang saya yang saya pengen tegakin di sini ini gitu. Jangan sampai nanti yang lain-lain korban lagi gitu. Kasus guru mengaji di Ciledug ini kian memperpanjang daftar hitam sosok yang seharusnya jadi panutan, tapi begitu tega melakukan aksi tercela. Tak satu dua berita serupa mencuat dari banyak daerah pula. Bagaimana bisa guru mengaji yang seharusnya membekali anak-anak dengan ilmu agama lengkap dengan segala norma justru melanggar segala yang diajarkan kepada anak-anak?
Kita tidak bisa menafikan bahwa memang adalah kasus kasuistik tertentu di beberapa daerah atau suatu lembaga pendidikan. Itu berarti menyangkut apa? Menyangkut kepribadian dari calon gurunya. Maka disinilah kepala sekolah atau ketua kepala yayasan atau kepala unit yang menjadi penyelenggara adanya kelompok-kelompok belajar mengaji ini, mesti kepalanya melakukan seleksi calon-calon guru. Bagaimana kemampuan pemahaman keagamaan mereka, sudah baik atau belum, apakah masih perlu di-upgrade kemampuannya. Yang kedua yang tak kalah penting adalah terkait dengan moralitas dan akhlak daripada guru ini. Ini perlu mitigasi sejak awal. Seorang kepala sekolah atau seorang kepala yayasan atau kepala unit penyelenggara pendidikan yang menyelenggarakan ngaji anak-anak ini menjadi penting. Dan saya kira ini tidak hanya di lembaga ini, tapi di kasus-kasus yang lain termasuk juga di sekolah umum juga seperti itu. Jadi tidak hanya monopoli agama, tetapi juga di sekolah-sekolah lembaga non agama juga harus memberikan perhatian, jangan sampai muncul praktek pelecehan yang ini tidak dibetulkan menurut agama atau juga menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional kita. Kisah pilu juga membelenggu kehidupan Abah Komar. Sempat dinyatakan sembuh. Seperti apa kondisi pelawak senior satu ini yang kembali mengidap kanker usus? Bagaimana Komar yang dulu punya segudang celetukan canda dan memecah tawa saat harus terbaring tak berdaya di ranjang perawatan? Simak kisah selengkapnya di Insert Investigasi sesaat lagi.